Halo bro, mau beli laptop murah dengan budget sekitar 6 jutaan, tapi bisa dapat spek mumpuni? Berikut 5 pilihan rekomendasi yang bisa banget jadi pertimbangan utama kalian. Jadi, pantengin terus video ini. Oke bro, laptop dengan budget 6 jutaan hari ini dirasa bisa jadi pilihan pas. Meskipun laptop ini masih diperuntukkan buat pekerjaan ringan kayak office, browsing, ataupun game e-sport yang nggak terlalu menuntut, tapi dengan budget segitu kalian udah bisa dapat spek yang cukup ideal buat aplikasi modern. Kayak CPU-nya udah quad core atau lebih, masih cocok buat kinerja multitasking yang nggak terlalu menuntut. Terus RAM-nya juga udah bisa dapat 8 GB atau lebih. SSD juga biasanya udah dapat kapasitas cukup besar, nyampe 512 GB. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, ini dia pilihan rekomendasi laptop murah budget 6 jutaan tahun 2024. Oke, pertama itu ada Asus VivoBook Go 14E1404FA. Nah, harganya itu sekitar 6,6 jutaan. Laptop ini bisa nawarin kombinasi yang sangat baik antara daya dan portabilitas. CPU-nya udah quad core. Dengan prosesor utamanya itu pakai Ryzen 3 7320U dari AMD. Nah, CPU ini masih bisa bersaing ketat dengan Core i3 1215U dalam hal performa. Jadi, laptop ini masih ideal buat menangani tugas sehari-hari kayak browsing web, terus editing dokumen maupun pekerjaan yang cukup menuntut, termasuk juga beberapa aplikasi yang cukup intensif. Nah, layarnya udah Full HD, terus bobotnya juga ringan, sekitar 1,38 kilo. Laptop ini juga udah dilengkapi dengan SSD NVMe yang cukup kenceng, dengan kapasitas besar, nyampe 512 GB. Sayangnya RAM udah disolder jadi nggak bisa di-upgrade. Ini bisa jadi catatan utama kalian ya. Meskipun kapasitas 8 GB, sebenarnya masih cukup buat sebagian besar tugas ringan maupun sedang. Next itu ada Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan harga sekitar 6,3 jutaan. Nah, laptop ini juga masih bisa nawarin keseimbangan antara performa dan harga yang terjangkau. Prosesornya itu pakai Core i3 1215U dengan kekuatan 6 core 12 thread. CPU ini punya kinerja multitasking yang cukup baik, sementara SSD 512GB nawarin banyak penyimpanan buat dokumen dan media. Terus RAM-nya juga bisa di-upgrade, di mana kalian bisa nambahnya nyampe 16GB. Sayangnya layar laptop ini masih berbasis panel TN, di mana itu nggak secara IPS. Meskipun laptop ini sebenarnya masih bisa nawarin pilihan baik buat produktivitas umum. Next itu ada Acer Aspire Lite AL14. Nah, speknya mungkin hampir mirip dengan Lenovo IdeaPad Slim 3. Tapi harganya itu sedikit lebih murah, di kisaran 6,1 jutaan. Terus yang bikin beda dengan Lenovo IdeaPad Slim 3 itu adalah layar. Layar yang ditawarin Acer ini udah WUXGA dengan ukuran 14 inci. Di mana itu nawarin akurasi warna dan sudut pandang yang lebih baik dibanding panel TN. Terus laptop ini juga dilengkapi dengan RAM DDR5 terbaru dan dapat di-upgrade. Jadi bisa lebih tahan lama dibanding pesaing utama kayak dari Asus. Terus laptop ini juga udah dukung Wi-Fi 6 dan bisa jadi pilihan yang tepat bagi pelajar dan pekerja jarak jauh yang butuh konektivitas internet cepat dan andal. Sayangnya SSD masih terbatas, kapasitas masih 256GB. Tapi kinerja CPU bisa lebih baik jika lihat harga yang ditawarin. Nah, next itu ada Asus VivoBook Go 14E1404GA dengan harganya itu sekitar 6,7 jutaan. Nah, apa yang bikin beda dengan seri VivoBook pertama itu adalah prosesor. Prosesornya kali ini pakai Core i3 N305 dari Intel dengan kekuatan 8 core, 8 thread. Nah, CPU ini bisa nawarin kinerja multithreading yang lebih baik, jadi bisa cocok buat kegiatan multitasking. Terus apa yang menonjol di laptop ini adalah ketahanannya, yang setara dengan military grade. Jadi pilihannya cukup ideal buat mereka yang suka bepergian. Cuma sayang sekali lagi RAM-nya itu nggak bisa di-upgrade. Meskipun kapasitas 8GB sekali lagi masih cukup baik. Tapi ini bisa jadi catatan yang perlu diingat jika kalian berencana pakai laptop ini secara maksimal. Cuma storage-nya udah 512GB dan layar yang ditawarin sangat solid. Terus laptop ini juga masih bisa jadi pilihan yang baik buat pelajar atau pekerja kantor yang mencari mesin yang andal. Terakhir itu ada HP 14S dengan harga sekitar 6,2 jutaan atau hampir 6,3 jutaan. Nah, laptop ini nawarin opsi serbaguna dengan harga yang sedikit lebih rendah. Prosesornya itu pakai Intel Core i3 1215U yang solid dan SSD-nya itu udah 512GB. Itu bisa ngasih kecepatan yang sangat baik buat tugas sehari-hari.
Terus laptop ini juga RAM-nya bisa di-upgrade. Jadi itu bisa sangat baik jika sewaktu-waktu kalian butuh RAM yang sangat besar di kemudian hari. Yang jadi catatan penting sih mungkin tipe memorinya masih DDR4, tapi sebenarnya masih oke buat rekomendasi. Layernya udah Full HD, dan HP 14S ini masih bisa jadi pilihan solid buat produktivitas dasar, apalagi kalau lihat harga yang ditawarin. Nah, itu dia beberapa rekomendasi laptop murah budget 6 jutaan tahun 2024. Termasuk beberapa catatan penting sebelum kalian benar-benar membelinya ya. Gimana menurut kalian? Kalau ada pertanyaan atau pendapat lain, coba tulis di kolom komentar ya. Nah, meskipun nggak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat.